bergabung dalam ibadah Pelkat PKB Jemaat Batra Kasih. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKB Jemaat Batra Kasih Makassar di hari ini Jumat 8 Oktober 2021. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Sri Mulyani Larubu. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam, kita bersama-sama menyanyi mars, mari kita untuk membangkit semangat kita dalam ibadah pertama ini. Kita akan yel-yel, di mana saya akan sebut PKB, Bapak-bapak bilang maju terus, pelayanan dan tangguh dan luas. PKB, saya kira lebih semangat lagi. PKB, pelayanan. Terima kasih Bapak-bapak. Mari saya jemput Bapak-bapak berdiri. Kita sama-sama menyanyi mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Sama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 9 ayat 1 dan 3. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Puji, puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku patut ku agungkan
sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji henti. Haleluya, haleluya. Penolong layaku, betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu dan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami nikmati bersama keluarga kami. Dalam rasa syukur atas anugerah-Mu, kami menghampiri hadirat-Mu melalui ibadah Pelkat PKB saat ini ya Tuhan. Hadirlah dan pimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan dalam ibadah ini dan di dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi dan Pemeliharaan hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama kita akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Mazmur 23 ayat 1 dan 6 secara berbalasan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. mendengarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup aku. Dan aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Kita akanlah satu pujian dari Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang
dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Persekutuan kaum bapa yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pada malam hari ini Tuhan, inilah kami persekutuan kaum bapa GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami datang di rumah Tuhan, memuji memuliakan Engkau, dan kami akan melandasi persekutuan yang beribadah ini dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan dalam persekutuan malam hari ini, kami semua yang duduk bersama-sama dalam rumah Tuhan, maupun kaum bapak-bapak yang ada di rumah atau dimanapun, Tuhan kiranya memampukan kami sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa kepadamu. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisaria, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang kekasih dalam Tuhan. Kalau tidak salah ini ibadah perdana ya? Gitu ya? Iya. Ya, cukup banyak Bapak-Bapak yang hadir malam hari ini, puji Tuhan. Semoga berikutnya semakin bertambah lagi. Iya, kalau kita melihat kisah para rasul ini Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang kekasih, dalam perkembangan sejarah penamaan kitab-kitab, kitab kisah para rasul ini
sering kali juga disebut sebagai kitab Kisah Perbuatan Roh Kudus. Hal ini terjadi karena isi dari kitab Kisah Para Rasul itu lebih dominan memberitakan tentang kuasa karya Roh Kudus dibanding sosok para rasul. Jadi kalau kita membaca dari pasal 1 sampai terakhir, itu lebih banyak dominan membahas tentang bagaimana karya dan peranan Roh Kudus yang bekerja melalui para murid dan juga para rasul. Kita ketahui bersama bahwa melalui kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan para murid untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang kagum, banyak orang yang tertarik untuk mendengar dan percaya akan kuasa dan perbuatan Tuhan Yesus. Yang menarik, salah satu diungkapkan dalam Kisah Para Rasul, itulah sosok Paulus. Tentunya kita semua tahu siapa itu Paulus. Sosok Paulus yang dahulunya adalah Saulus. Dia begitu anti dengan orang Kristen, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, Tuhan menangkap dia di Damsyik dan mari ikutlah aku. Lalu dari situ dia mulai bekerja melakukan tugas pemberitaan Injil. Dalam sepanjang minggu ini Bapak-bapak yang kekasih, mulai dari hari Minggu kemarin, pembacaan kita masih sekitaran kitab Kisah Para Rasul sampai besok. Perjalanan misi Rasul Paulus memang sangat unik. Mengapa saya mengatakan unik? Karena setiap wilayah, setiap rute perjalanan yang dihadapi dan dijalani, dikunjungi oleh Paulus, itu bukan medan yang mudah dan gampang, karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Penolakan-penolakan dari para pemimpin-pemimpin wilayah pada waktu itu, orang-orang yang ada di sekitar di situ, bersama-sama dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Paulus bukan sosok atau pribadi yang takut dan gentar. Coba bayangkan Bapak yang kekasih, dari Tirus, dari Kaisaria. Dan ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 21, ketika Paulus berada di Palestina, di sana orang-orang mengatakan kepada Paulus, jangan teruskan perjalananmu ke Yerusalem. Karena nanti di Yerusalem orang-orang Yahudi akan menangkap engkau dan akan memenjarakan engkau serta membunuh engkau. Tetapi apa jawaban Paulus? Aku rela bukan hanya untuk diikat, tetapi aku juga rela untuk mati dalam nama Yesus di Yerusalem. Ini pernyataan Paulus luar biasa. Sehingga orang-orang di Palestina menyerah. Dia bilang begini, jadilah kehendakmu. Artinya mereka sudah pasrah. Kalau bahasa-bahasa sekarang mungkin sudah kepala batu ini. Paulus sudah dikasih tahu, sudah dinasehati, tetapi dia tetap ngotot. Persekutuan kaum Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat morning call dari hari Senin sampai tadi pagi. Tadi pagi itu dari bau-bau, ketua majelis jemaat bau-bau. Kalau Bapak-bapak bisa lihat, ini masih dalam rentetan tentang kisah perjalanan pelayanan dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Selalu dan selalu ada hambatan, selalu ada tantangan yang dia hadapi.
Paulus tahu konsekuensinya. Jadi setiap keputusan yang dia ambil, dia tahu apa konsekuensinya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita juga bahwa konsekuensi kita mengikuti Yesus seperti ini, menjadi anak-anak Tuhan seperti ini, tidak mudah dan gampang. Dalam konteks pembacaan kita malam hari ini, kaum Bapak yang kekasih, yang menjadi wali negeri pada waktu itu adalah Felix. Felix ini bukan sembarang orang. Dia orang yang ditakuti dan disegani. Dan ketika pada malam hari mereka membawa Paulus yang sementara dipenjarakan ini untuk dipindahkan di Kaisaria. Kenapa malam hari? Kenapa bukan pagi-pagi ini Paulus dipindahkan? Itu menjaga keadaan supaya jangan terjadi keributan. Apalagi kalau diketahui oleh orang Yahudi yang selalu mau membunuh, selalu mau berusaha menggagalkan karya Roh Kudus melalui Paulus dalam tugas pemberitaan Injil. Jadi Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Tapi kalau rencana manusia itu bisa digagalkan oleh Tuhan. Bapak-bapak pasti paham apa yang saya maksudkan. Rencana Allah tidak bisa manusia gagalkan sekalipun dengan kekuatan dan kekuasaan kita. Tetapi kalau rencana manusia, kita mungkin berencana. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, tidak akan berlaku dan terjadi. Banyak rencana kita, banyak planning kita. Saya akan seperti ini, saya akan melakukan usaha seperti ini. Kalau belum Tuhan kehendaki, belum terjadi. Jadi inilah kisah perjalanan Paulus. Selalu dan selalu digagalkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan pekerjaan Roh Kudus. Iblis itu pastinya. Jadi jangan kita bilang, kenapa begini, kenapa begitu. Ada iblis yang selalu berbicara ngiang-ngiang di telinga kita. Memang tantangan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan belum seberapa dibanding Paulus. Mungkin kita bilang, itu kan dulu zaman Paulus. Sekarang zamannya beda. Ya memang. Tapi dalam firman Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya pernah memimpin bulan September dalam ibadah sektor di tempat di rumah Tuhan ini. Ya, saya mengatakan terus terang, ini tantangan juga, belum seberapa. Gereja sudah dibuka, tetapi yang hadir hanya 5 orang. Tim multimedia 5 orang, yang bertugas 5 orang jadi 15 orang. Dulu kita bilang, kapan itu gereja dibuka? Aduh, saya so rindu mau menghadap Tuhan. Ini tantangan dengan pandemi. Bukan berarti dengan pandemi ini membuat kita jaga jarak dengan Tuhan. Bukan karena dengan pandemi ini membuat kita bermalas-malasan untuk tidak melayani Tuhan. Itu keliru. Semua kita belum takut mati, kita belum mau mati karena pandemi. Tapi kalau Tuhan sudah waktunya memanggil kita, bukan karena pandemi itu pun kita bisa mati. Ini pendapat saya. Mari kita melihat sosok Paulus. Gereja atau umat Tuhan semakin ke sini semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Bukan hanya saat ini, dari dulu sampai sekarang
gereja Tuhan, jemaat Tuhan selalu diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan. Kita dipojokkan, kita dihambat. Tetapi semakin gereja dihambat, semakin gereja merambat. Betul Bapak Ibu? Izin membangun rumah ibadah susah. Sehingga jangan heran kalau orang-orang, anak-anak Tuhan pakai ruko, pakai rumah, menyewa ruko, menyewa hotel atau apa. Coba kita lihat di media, di televisi. Belum lama ini, bulan lalu kalau tidak salah di Jawa itu warga memprotes persekutuan jemaat Tuhan. Saya sudah lupa apa di rumah atau di ruko. Tapi itulah tantangan kita. Jangan kita mudah menyerah. Jangan membuat hal itu semakin iman kita semakin kendor. Semakin ke sini semakin banyak. Hadapi tantangan itu dengan iman. Saya punya kesaksian, saya suka bersaksi kalau saya khotbah. Supaya kita belajar dari pengalaman setiap orang yang bersaksi itu. Pasca tahun ini, itu saya ditugaskan pelayanan di GPIB Jemaat Pamase. Itu hujan deras Bapak Ibu ya, kalau masih ingat. Hujan deras berangin. Pohon tumbang di jalan, kabel-kabel gelantungan di jalan. Pak Tua bilang apa? Telepon saja orang di Pamase, bilang cari pengganti. Mengapa saya mengambil contoh ini, pengalaman saya? Karena bisa saja dari dalam keluarga menjadi penghambat kita untuk bersaksi melayani Tuhan. Betul atau tidak? Tapi saya bilang sama Pak Tua, saya sudah punya komitmen. Inilah aku, utuslah aku. Kita sudah berjanji sama Tuhan. Jadi jangan main-main dengan janji kita kepada Tuhan. Kalau janji dengan manusia ya lupakan saja. Tapi Tuhan catat. Dengan hujan deras, dengan kendaraan motor saya pakai. Saya berangkat, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu maksud tujuan saya. Peliharakan saya Tuhan. Kembali pun dengan selamat. Ini contoh kecil. Ini tantangan bagi kita dengan keadaan kadang-kadang membuat kita mundur selangkah untuk berkarya bagi nama Tuhan. Mudah-mudahan jangan ada istri-istri kita, anak-anak kita mungkin bilang, "Papa, jangan mau pergi ibadah PKB. Ada acara keluarga malam ini." Itu sudah iblis. Iblis yang berbicara. Dia selalu menjadi penghalang untuk kita bersekutu, untuk kita melayani Tuhan. Tidak usah pergi melayani Tuhan. Masih pandemi kok ini. Nanti pulang engkau mati. Kalau mati di dalam Tuhan karena pekerjaan, kita yakin dan percaya jeri lela kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jadi memang pelayanan kita, perjalanan kita, pengiringan kita sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan lika-liku, penuh dengan hambatan dan tantangan. Tetapi kita semakin semangat berdoa dan berserah kepada Tuhan. Paulus sekalipun dia mau dibunuh, dia hendak dihambat oleh orang-orang yang ada di tempat di wilayah dia dimasuki. Tetapi dia tidak takut dan gentar. Dia siap untuk mati sekalipun karena nama Yesus. Iya, jadi Bapak Ibu, memang sepanjang minggu ini kita mendengar morning call dari para hamba-hamba Tuhan di wilayah GPIB ini. Mereka mengisahkan tentang
sosok Paulus. Kita belajar dari Paulus supaya kita semakin berakar, semakin bertumbuh dengan setiap keadaan, dengan setiap tantangan, dengan setiap hal yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tetap berjalan sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan. Maju terus untuk bersekutu dan juga untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita lakukan Kidung Jemaat 417. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh, tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling sumber, pun jadi kebajikan di jalan hidupmu. Persekutuan kaum bapa yang kekasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam pengiringan kami di tengah-tengah dunia ini, ada banyak hal yang kadang-kadang kami jumpai, kami rasakan tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Tetapi kami harus tetap melangkah. Kami tidak bisa lari dari kenyataan hidup yang ada, apalagi di era milenial saat ini. Semakin kesini ya Tuhan, semakin banyak tantangan-tantangan, ujian-ujian iman menyangkut pengiringan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di mana-mana pemberitaan menyangkut anak-anak Tuhan yang merupakan salah satu atau dalam bentuk hoaks. Penghambatan gereja-gereja Tuhan, pembangunan gedung-gedung ibadah atau rumah Tuhan. Kadang-kadang kami dicemooh menyangkut
iman kami kepadamu Tuhan. Tetapi malam hari ini, kami bersyukur melalui firman-Mu ini, datang menyapa dan menguatkan kami, agar kami jangan mundur selangkah sekalipun tantangan atau kerikil-kerikil itu kami hadapi di luar batas kemampuan kami. Kami belajar dari sosok Paulus. Dari awal perjalanan kehidupannya yang tidak senang dengan kehadiran orang Kristen. Tetapi rupanya Tuhan pakai melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sehingga makin kesini dia semakin berkarya dengan hebat dalam rangka pemberitaan Injil Yesus Kristus. Memang tidak mudah bagi Paulus. Tetapi dia sudah tahu konsekuensi dari setiap jalan hidup yang ia tempuh. Bahkan mati sekalipun, dia tetap setia dalam tugas panggilan pemberitaan Injil. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami diajarkan untuk tetap setia dalam situasi dan kondisi yang kadang-kadang membuat iman kami goyah dan rapuh. Pekerjaan kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kami untuk terus bertahan, setia, bahkan semangat dalam tugas panggilan pekerjaan pelayanan kami di mata Tuhan. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Memang tidak mudah untuk kami berhadapan dengan situasi yang ada saat ini. Kadang-kadang tantangan itu dari dalam keluarga sendiri. Tantangan atau ujian-ujian iman itu dari luar sekalipun juga mengintai kehidupan kami. Bisikan-bisikan iblis selalu terngiang dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa engkau harus melakukan pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan, kami jangan sekali-kali membelokkan arah langkah kaki kami kepada jalan yang tidak engkau kehendaki. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, hamba-Mu datang menyerahkan dan mendoakan untuk persekutuan kaum Bapak yang ada dalam jemaat kami, baik yang ada di rumah Tuhan, yang duduk bersama-sama beribadah malam hari ini, maupun yang beribadah secara live streaming di rumah. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengenal apa yang menjadi rutinitas kami. Kami sebagai pegawai, sebagai anggota TNI dan Polri, kami sebagai wira swasta, kami sebagai pekerja, dimanapun Tuhan hadirkan kami, Tuhan tetap memberkati kami, sehingga kami tetap semangat dan bertanggung jawab melakukan setiap pekerjaan itu demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berikan kami kesehatan tubuh selalu Tuhan. Berkati istri, anak-anak, dan cucu kami dimanapun mereka berada. Dengan segala kondisi yang ada di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan tetap jagai dan lindungi segenap umat-Mu. Memang dengan pandemi ini membuat kami takut, tetapi ya Tuhan, Engkau sendiri berfirman, aku menyertai engkau. Kami tetap berdoa dan berserah dengan segala upaya pemerintah,
dengan dukungan doa jemaat Tuhan, kami berharap dan bermohon kepadamu Tuhan, agar pada waktunya pandemi ini boleh berlalu dari hadapan kami, sehingga kami seperti sedia kala lagi boleh berkumpul, boleh bersilaturahmi, boleh bersekutu dalam rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan, semakin dekat dengan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang sakit. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Rahidin Padaga yang sementara sakit, orang tua kekasih kami Oma Frisar yang ada di ruang ICU Rumah Sakit Grestelina. Dan jikalau ada jemaat Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan, saat ini mereka terbaring dan dirawat di rumah maupun di rumah sakit, hadirlah kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit, memberkati para medis, dukungan doa kaum keluarga, bahkan kami jemaat Tuhan mendoakan mereka. Yang terbaik Tuhan beri itulah kesembuhan. Dalam pengharapan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam setiap kondisi kami, bukan hanya masalah sakit penyakit, Engkau sendiri berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu, semua yang mempunyai beban pergumulan hidup, Tuhan akan berikan kelegaan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, para orang-orang tua kami yang lanjut usia juga sekalipun, dengan kondisi fisik mereka yang lemah, Tuhan hadir melawati mereka. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan, persekutuan kaum bapa yang berhari ulang tahun dalam minggu sepekan ini. Berkat-berkat Tuhan dalam bentuk yang lain Tuhan anugerahkan bagi kami. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Berkati persembahan-persembahan syukur kami yang kami bawa dalam setiap ibadah di rumah Tuhan. Bapa yang maha baik, hamba-Mu mendoakan juga dan menyerahkan semua yang berkaitan dengan pelayanan dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam minggu berjalan ini Tuhan memberkati semua para hamba-hamba Tuhan, pelayan firman dan sakramen, pekerja harian majelis jemaat, penatua dan diaken dari sektor 1 sampai 12, pengurus-pengurus pelkat, pegawai kantor gereja, cleaning service, security. Tuhan memberkati kami. Inilah kami Tuhan, dengan semangat iman untuk kami tetap setia melakukan tugas panggilan pelayanan kami lewat jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kami roh hikmat daripada Tuhan, kesetiaan, sehingga kami tetap seia sekata sepenanggungan di dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan dalam jemaat ini. Hamba-Mu mendoakan bagi Bapak Pendeta Roberto Wagei yang saat ini semenjak hari Selasa yang lalu berada di Ambon dalam rangka penandatanganan MOU antara Sinode GPIB dengan Sinode GPM yang ada di sana, sehingga menghasilkan pembicaraan atau keputusan-keputusan yang baik demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian di dunia ini. Dan menurut rencana pada besok hari Bapak Pendeta Roberto Wagei akan kembali ke Makassar. Tuhan juga peliharakan hamba-Mu ini sehingga boleh tiba dengan selamat, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan jemaat Tuhan, melakukan pelayanan dalam jemaat kami. Berkati kami juga Tuhan yang mengambil bahagian dalam ibadah malam hari ini. Kami sebagai pelayan liturgi
organis, kantoria, tim multimedia, tim Satgas yang ada dalam jemaat kami. Dengan penuh sukacita malam hari ini, kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab kami. Oleh karena itu, memberkati pelayanan dan kesaksian kami. Memberkati juga ya Tuhan, pengurus Pelkat PKB tingkat jemaat, dalam mereka menyusun segala rancangan program pelayanan ke depan. Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka juga semangat untuk melayani Tuhan. Kesehatan dan kekuatan tetap menjadi milik mereka, sehingga segala apapun yang mereka kerjakan juga semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengurus Pelkat PKB di sektor pelayanan masing-masing, Tuhan juga memberkati kami semua dalam tugas panggilan pelayanan kami. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami tetap mendoakan jemaat-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkatilah semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan tetap menjadi penolong kami, Gembala kami yang baik, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ini doa harapan kami ya Tuhan. Ini doa permohonan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, melalui pengucapan syukur, mari kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan ayat pertama, setelah itu persembahan dijalankan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
kita akan doakan akan persembahan kita. Silakan berdiri. Kita menyanyikan ayatnya yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih dan rahmat yang Kau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripadamu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya agar dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak untuk mendengarkan warta mengenai persekutuan kaum Bapak. Kami undang Bapak Stefanus atau Bapak Nano untuk menyatakan warta. Warta PKB. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mohon perhatian sejenak. Kita mendengarkan warta PKB. Pertama-tama, kami atas nama pengurus PKB, Jemaat PKB Batra Kasih, menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Ibu Sri Mulyani Larobu, yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Pelayan liturgi, pengurus PKB Jemaat Batra Kasih, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete, produksi siaran malam ini tim multimedia Batra Kasih, Satgas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru AKB Batra Kasih. Atas pelayanannya pada malam ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara sekalian. Warta tambahan. Disampaikan kepada persekutuan kaum Bapa bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan setiap bulan pada hari Jumat minggu pertama secara luring, maksimal yang hadir 90 orang dan daring. Jika penanggung jawab PKB sektor akan membuat jadwal ibadah di masing-masing sektor, kami berharap agar dikoordinasikan terlebih dahulu dan selanjutnya diteruskan ke PHMJ untuk mendapatkan persetujuan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik dan mematuhi anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan selama anjuran ini belum ditarik oleh pemerintah. Demikian warta PKB. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan jadilah berkat dalam kata dan perbuatanmu bagi keluarga, gereja dan masyarakat
dimanapun Tuhan menempatkanmu. Kita lakukan Kidung Jemaat 341. Semudah namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dibenam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah buayan pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami terlebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati hidupmu, sehingga engkau dimampukan berkarya dan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Dengan demikian ibadah kita telah berakhir. Silakan duduk Bapak-bapak yang kekasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.